WWE Premium Live Event di Cardiff, Wales, di stadion dengan jumlah penonton 62.000 lebih yang datang untuk menantikan momen kemenangannya Drew McIntyre. Tetapi hasilnya nihil. Lagi-lagi WWE tidak mau ambil resiko. Yang saya nilai berarti ini WWE menganggap event sebesar Clash at the Castle hanya event premium live event biasa. Tidak ada yang spesial. Dua orang favorit dari UK tidak menang di sini, guys. Kita tahu Sheamus kalah dan Drew McIntyre kalah. Terlepas dari itu semua, saya akan mereview masing-masing matchnya ya. Mungkin teman-teman belum puas dengan review saya sebelumnya, karena itu adalah review dengan segala macam jenis kekesalan yang saya pendam dalam dada. Karena saya sudah bangun lebih awal. Bukan masalah itu ya, tapi yang jelas sudah mengharapkan suatu hal yang terjadi. Kita semua banyak yang berharap ada champion baru. Drew McIntyre menang di kandangnya adalah akan menjadi sesuatu yang sangat spesial bagi kita semua, bagi Drew McIntyre, bagi seluruh penonton di Cardiff, Wales di malam kemarin atau malam tadi terserah ya. Tapi yang jelas ini hasil yang mengecewakan. Terlebih lagi, ini sangat sebel saya taunya ya ngelihat ini. Drew kalah, terus ada Tyson Fury naik salaman sama Roman, nyanyi coba. Drew McIntyre bangun, oke saya kesal karena sudah kalah, tapi dia nyanyi. Ngapain nyanyi coba? Ini memaksakan momen biar Drew juga biar penonton di sana, Drew McIntyre di sana juga kembali dengan bahagia. Well, Drew kau kalah, Drew. Tolonglah kasih sedikit kekecewaan yang dalam begitu. Biar kekalahan ini tuh ada value-nya. Biar kekalahan Drew McIntyre ini ada penyesalan dalam dada. Tetapi dengan nyanyian di akhir tadi itu membuat saya berpikir WWE tidak ada keinginan sama sekali sejak awal untuk build up Drew McIntyre menjadi championship material, materi ataupun pegulat yang layak memegang championship undisputed mengalahkan Roman Reigns. Dan dengan begini kita jadi tahu Roman Reigns akan dikalahkan di pay-per-view yang lebih kecil kemungkinannya. Kita ngomongin ini dulu deh ya. Kita nanti dulu ngomong matchnya. Saya masih kesal soalnya. Roman Reigns menang di sini. Kelanjutannya orang akan berpikir, kita tahu rencananya WrestleMania Roman Reigns versus The Rock. Bukan nggak mungkin, kemungkinannya makin besar. Bukan nggak mungkin. Nggak mungkin kalau Roman Reigns versus The Rock itu for the title. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Ini The Rock ya. Kemungkinan besar kalau Roman Reigns versus The Rock itu for the title, The Rock pasti kalah. Karena mungkin The Rock kembali untuk final match, one more match. Mungkin ya, sekali lagi mungkin. Saya hanya bisa memprediksi dan terbukti salah kemarin. Tapi ini cuma bagian dari pendapat ya. Cody Rhodes, kita ambil cerita Cody Rhodes lah ya. Cody Rhodes itu kembalinya digadang-gadang Royal Rumble Januari, guys. Bisa jadi lebih awal, bisa jadi seperti itu kalau dia pulihnya lebih cepat. Dan masuk akal kalau misal Cody yang akan digadang-gadang memegang championship. Balik lagi ke minggu-minggu sebelumnya, kan rencana untuk nge-split championship ini. Salah satu brand harus punya championshipnya masing-masing. Semakin tidak bisa saya duga dan kita prediksi apa yang akan terjadi untuk split championship ini. Dan ini harusnya jadi momen yang paling tepat yang bisa WWE lakukan. Karena ini
build up Drew McIntyre sudah cukup selevel sama Roman Reigns. Dan WWE melewatkan kesempatan itu menurut saya. Menurut banyak orang melewatkan kesempatan itu akan menjadi malam yang penuh kebahagiaan kalau Drew McIntyre megang 2 championship di malam ini. Nah, tapi endingnya dia hanya bernyanyi. Saya nggak peduli lagunya apa ya. Saya nggak tahu juga. Semua penonton, ini vibe-nya Clash at the Castle, teman-teman juga ada yang setuju lah dengan pendapat saya. Vibe-nya Clash at the Castle ini adalah vibe WrestleMania. Stadionnya dipenuhin orang banyak. Ini kayak wah, ini feels like WrestleMania. Semuanya bersemangat, gak ada yang malas nontonnya. Semua orang yang masuk disorakin, semua klimaks-klimaks besar dibikin meriah. Dari semua matchnya di Clash at the Castle, ini matchnya keren-keren, ceritanya keren-keren, apa yang terjadi itu mantap-mantap. Tetapi endingnya Solo Sikoa, ini orang NXT 2.0 loh. Untuk casual fans yang nggak nonton NXT 2.0, nggak peduli siapa Solo Sikoa. Yang mungkin mereka tahu Solo Sikoa ya adalah bagian dari Bloodline, tapi yang belum masuk Bloodline, dia saudaranya Usos gitu. Tetapi kalau seorang casual fans yang hanya menonton WWE di Raw dan juga SmackDown, atau mungkin malah menonton pay-per-view-nya aja, premium live event-nya aja, dan nonton highlight doang, ngelihat Solo Sikoa di sini mengganggu, orang pasti bertanya, siapa ini? Ini membuat orang harus lihat sosial media dulu. Ini orang siapa? Iya nggak sih? Apalagi penonton yang di sana mungkin yang nggak tahu siapa Solo Sikoa. Kesal sekali ketika match diganggu oleh orang yang tidak dikenal, guys. Orang yang tidak pernah muncul dimanapun di acara Raw dan juga SmackDown. Dan di story-nya juga nih belum ada nih orang nih diungkap gitu. Cuma rame di sosmed aja. Tetapi tiba-tiba dia akan jadi penentu match besar di Clash at the Castle. Ini jadi sedikit unek-unek saya ya. Jadi kekesalan saya itu di situ. Momen untuk mengeluarkan Braun Strowman ataupun Bray Wyatt juga terlewat di sini. Mungkin akan beda cerita ketika yang ganggu itu Bray Wyatt atau Braun Strowman, entah gimana ceritanya, beda ceritanya. Tapi kekesalan saya ketika yang keluar adalah Solo Sikoa. Saya bukannya nggak tahu, saya tahu ya guys ya. Jadi disclaimer dulu, saya tahu siapa Solo Sikoa. Tapi kan kebanyakan penonton WWE yang datang ke acara yang besar itu lebih care sama yang ada di Raw dan juga SmackDown. Sedikit jumlahnya, mungkin presentasinya lebih sedikit daripada yang presentasinya lebih sedikit orang-orang yang tahu NXT 2.0 dan yang ada Solo Sikoa dan mungkin buzzing di internet. Makanya ada video sosial media yang saya lihat yang ngomong pas momen kedatangan Solo Sikoa ini ada tulisannya who is it? WWE aja yakin orang nggak kenal, jadi dia explain di sosial medianya dia. Jadi setelah ini entah Drew masih akan nantang Roman atau akan triple threat nanti di pay-per-view berikutnya, kalau nggak salah di Extreme Rules. Nggak tahu lagi saya ya guys ya. Ini jadi review nggak nih? Tapi kita coba ambil positif ya. Yang jelas saya kesal dengan kemenangan Roman Reigns karena memang prediksi dan harapan saya adalah kemenangannya Drew McIntyre, entah gimana caranya. Tapi Drew McIntyre kalah dan good luck untuk WWE untuk membuat Drew championship material lagi setelah ini begitu. Entah cerita apa yang disiapkan WWE untuk split championship, apakah Roman akan tetap megang satu gitu, satu diambil orang atau gimana gitu. Dan Karrion Kross ternyata datang juga dan cash in theory juga lumayan oke banget. Lucu gitu loh. Yang jelas matchnya Roman Reigns sama Drew McIntyre ini matchnya keren banget. Endingnya menyebalkan. Oke, untuk yang menang yang fans dengan Roman Reigns mungkin merasa it's okay Roman Reigns menang gitu di sini karena memang saya ngefans sama Roman Reigns, misalnya kalau ada yang begitu ya. Ya memang Roman Reigns
banyak yang ngefans. Banyak juga yang akan kecewa kalau Roman Reigns kalah. Tetapi dengan Roman Reigns selalu menang, akan sulit bagi WWE untuk mencari orang yang layak untuk mengalahkan Roman Reigns. Ini situasinya sudah sangat ini situasi di Clash at the Castle sudah sangat mendukung untuk Drew McIntyre menang. Heyman nggak ada, Sami Zayn nggak ada, Usos nggak ada. Ini Roman Reigns sendirian loh. Masuk akal banget, gak membuat Roman Reigns jadi lemah. Kalau Drew McIntyre menang di sini tuh gak bakal, menurut saya ya. Karena kekuatan Roman Reigns ada yang ngebantu gitu, ada bantuan di sini. Ketika Roman Reigns sendirian dia kalah harusnya. Tetapi Triple H, entah siapa yang memutuskan begitu, atau mungkin ada andilnya Vince McMahon juga di belakang layar. Jadi curiga saya, yang membuat Triple H, ya saya tahu lah siapa yang mengambil keputusan ya. Mungkin Triple H juga, yang tanggung jawab Triple H juga yang jelas. Kalau menaikkan atau memasukkan Solo Sikoa jadi penentu hasil match ini, luar biasa mengecewakan. Tetapi overall Clash at the Castle it's a great premium live event. Kita coba review sedikit ya teman-teman ya. Sempat saya nggak bahas di video sebelumnya, tapi saya coba ingin lebih concern di sini. Buat yang nanya, Street Profits, Madcap Moss, Alpha Academy, Mr. Money in the Bank bertanding di kick-off show. By the way, saya nggak nonton, jadi saya nggak begitu peduli. Tapi yang menang Street Profits dan juga Madcap Moss ya guys ya. Saya lagi nonton, langsung masuknya ke eventnya dan matchnya Bayley, Dakota Kai, Io Sky melawan Bianca, Asuka sama Alexa Bliss. Ini matchnya enak banget ya buat saya saksikan, melihat bagaimana Bianca, Asuka dan Alexa juga mencoba untuk mengimbangi permainannya Damage Control ya. Sekarang sudah ada namanya Damage Control. Dan tidak seperti saya duga kalau Asuka atau Alexa Bliss, kemungkinan besar saya bilang sebelumnya Alexa Bliss yang akan dipin ya, karena memang kelihatan yang paling lemah di sini Alexa Bliss. Bukan lemah pegulatnya, tapi lemah bookingnya. Jadi membuat karakternya tidak begitu kuat untuk bisa dominasi gitu. Jadi gampang akan dipin oleh salah satu dari Damage Control. Dan ternyata yang kalah di sini hasil kerjasama double team mereka. Ternyata double teamnya keren banget saya lihat ya, si Bayley, Dakota sama Io Sky ini. Damage Control bisa stand tall, bisa berdiri bertiga dan bisa mengalahkan. Dan yang dipin itu Bianca Belair. Dan hasil untuk ngepin ini jelas, biasanya kalau orang yang sudah dipin itu apalagi dia champion, pasti Bayley akan ngepromo soal ini. Kalau dia berhasil ngepin Bianca, bagian dari Bayley itu bisa menantang Raw Women's Champion ke depannya. Saya yakin di pay-per-view berikutnya Bayley akan melawan Bianca. Bisa jadi Bayley akan menjadi the next Raw Women's Champion. Karena saya yakin ya dengan kemenangan damage control ini jadi upayanya Triple H, ini jadi kayak usahanya Triple H untuk membuat grup ini mendominasi. Bukan hanya bagian dari grup ecek-ecek untuk ngeramein divisi women's, tapi grup ini akan mendominasi divisi women's di brand Raw. This is a good start for the pay-per-view. Kita lanjut lagi di match berikutnya. Matchnya nggak cukup banyak ya kalau kita bandingin dengan All Out, dengan dengan match yang sebanyak itu. Di All Out ini ya, itu sekitar 4 jam show-nya, termasuk pre-show, dan matchnya ada 15 guys. Bayangin banyak banget itu matchnya. Pusing atau capek pasti saya mereviewnya besok ya. Match berikutnya adalah Intercontinental Championship match, Gunther melawan Sheamus. Perhatian dari awal tertuju dari kedatangan Giovanni yang mengisi spot lamanya menjadi bagian dari Imperium. Pasti ada teman-teman di sini yang menyaksikan ketika Ludwig Kaiser mempresentkan tuannya. Saya sempat berpikir yang dia keluarkan namanya adalah Walter. Tapi ternyata yang keluar adalah ya masih aja Gunther ya.
karena dia udah bawa Imperium di situ. Jadi pikiran saya langsung tertuju kepada Walter ya guys ya. Mungkin teman-teman ada yang berpikir seperti itu juga. Jadi Giovanni Vinci gabung kembali dengan Imperium. Tapi saya berpikir apakah ini hanya untuk entrance itu aja, untuk ngimbangi Brawling Brutes, atau ini akan dibawa ke SmackDown. Mudah-mudahan dibawa ke SmackDown ya, karena di sini kita tahu kalau Gunther itu kembali memegang Intercontinental Championship. Jadi kesannya kalau dia jadi seorang champion, ada dua orang bawahan di belakangnya tuh kayak lebih ger gitu ya, kayak yang lebih solid begitu, kayak nggak terkalahkan kalau Gunther ini punya dua bawahan ya, bukan sekedar juru bicara seperti Ludwig Kaiser. Dan pertandingannya sekali lagi ini pertandingan fisikal banget, kayak brawling beneran begitu. Kayak ini beberapa kali si Gunther itu nepuk chop ke dadanya si Sheamus. Dan Sheamus juga dapat kesempatan untuk ngecop dadanya juga yang di pinggir ring, itu namanya apa saya lupa. Dan physical match yang tipe-tipe seperti ini pasti akan berakhir badannya yang memar-memar ya. Alhasil Sheamus yang badannya putih itu pasti memar-memarnya sangat terlihat, merah-merahnya sangat terlihat di sini. Tetapi walaupun memang badannya Sheamus lebih besar, tapi Walter bisa mendominasi. Dan saya kira ini baru 2 match ya. Match kedua ini jadi match yang keren, match of the night juga. Tapi saya salah, karena ada match yang lebih keren lagi setelahnya. Cukup mengecewakan bagi para fans ketika yang kalah adalah Sheamus di sini. Jadi Sheamus itu menjadi favorit untuk menang di sini. Tapi saya berpikir ya sejak awal, kayaknya kalau Sheamus menang di sini, Drew McIntyre bakal kalah. Tetapi ternyata Sheamus kalah. Pasti Drew McIntyre menang nih. Masih berharap tinggi nih ya guys. Tetapi di sini Sheamus kalah, Gunther menang. Setelah Gunther pergi, dia udah memenangkan kembali championship-nya, retain the championship of the Intercontinental. Sheamus has his moment. Jadi dia ada momen sedikit penonton-penonton pada tepuk tangan standing ovation. Dan yang menurut saya membuat pertandingan ini menarik adalah momen di awal ketika mereka saling tatap-tatapan seperti yang terjadi di episode SmackDown. Tetapi teman-temannya semua bergulat di bawah sampai bel berbunyi, barulah mereka bertanding. Dan Brawling Brutes nggak ada yang ganggu. Ini between Sheamus sama Walter aja. Pertandingan berjalan adil dan sangat-sangat menghibur ya. Walaupun pertandingannya fisik banget, tapi itu yang memuaskan bagi penonton. Lanjut lagi, match berikutnya adalah SmackDown Women's Champion Liv Morgan, Shayna Baszler ya. Waktu demi waktu dalam match ini kita diperlihatkan bagaimana Liv Morgan selalu selling tangannya yang cedera, selalu menontonkan atau berakting dengan tangan yang cedera, yang mana itu akan jadi poin titik lemahnya Liv Morgan yang akan dia bawa selama dia menjadi seorang champion dari brand SmackDown Women's Division. Harapan orang-orang kedatangan Ronda Rousey di sini sirna ketika match ini berakhir begitu saja. Shayna Baszler tidak gampang dikalahkan dan juga tidak sulit menurut saya ya, karena memang Liv Morgan bisa mencuri kemenangan dengan Oblivion, dan akhirnya Shayna yang sok-sok seram tetapi tetap belum solid, belum kuat untuk menjadi champion di sini menurut saya ya. Gangguan Ronda nggak ada, Liv Morgan menang dengan clean. Ini jadi ajang pembuktian Liv Morgan, one more time, sekali lagi pembuktian Liv Morgan untuk menjadi the real SmackDown Women's Champion. Karena di SummerSlam dia menang dengan kontroversi. Di sini dia bisa membuktikan kepada fansnya kalau dia bisa menang clean tanpa kontroversi. He's the real champion. Tetapi masih akan gantung guys, karena Ronda masih punya kekuatan untuk meminta rematch setelah masalah dia dengan Adam Pearce selesai mungkin ya. Prediksi teman-teman juga beberapa yang sudah komen, katanya Ronda Rousey akan masuk ke feudnya Liv Morgan dan Shayna Baszler akan triple threat.
Bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga akan ada match Ronda Rousey lawan Shayna Baszler dulu, yang menang bisa lawan Liv Morgan lagi. Atau Charlotte Flair akan kembali, kita belum tahu ya, sampai kita menyaksikan episode SmackDown berikutnya. Lanjut lagi match berikutnya, Edge and Mysterio melawan The Judgment Day, Finn Balor, Damian Priest. Edge dan Mysterio datang, ada Dominic di samping mereka, Judgment Day ada Rhea Ripley di samping mereka. Hal unik terjadi ketika entrance-nya Edge. Dia memakai topeng. Aneh ya. Mau keren tapi saya lihatnya aneh banget. Dia pakai topeng begitu. Saya berpikir ini Edge, wah ini akan bergulat pakai topeng, tapi hanya untuk entrance aja, dan topengnya dilepaskan lagi, si Edge bergulat tanpa topeng. Akan sangat keren sih kalau duonya Rey sama Edge sama-sama bertopeng. Tapi ketika lihat entrance-nya Edge pakai topeng agak aneh gitu bentuknya, saya ngerasa skip. Judgment Day di sini, Edge and Mysterio cukup menyajikan pertandingan yang menghibur. Bagaimana feud dari masing-masing orang terlihat di sini. Finn Balor dengan Rey, Damian dengan Edge ini sama-sama punya dendam masing-masing ke sesamanya masing-masing begitu. Ngomong apa barusan? Edge dengan Damian, sekali lagi Rey dengan Finn Balor. Ditunjukkan banget di sini momennya ya. Tetapi kekecewaan saya terasa ketika saya tahu ending mendekat kemenangan ini ya, si Edge sama Rey Mysterio bisa mendominasi dan memenangkan pertandingan. Judgment Day kalah. Satu hal yang masih mengganjal ketika matchnya sudah selesai. Kita melihat bagaimana Rey Mysterio selebrasi dengan Edge, berpeluk-pelukan, mereka angkat tangan berpelukan, tapi Dominic di ujung sini nggak dipeluk. Nggak ikut selebrasi sama Rey Mysterio. Karena Rey Mysterio nggak peka, dia ngelihat anaknya sendirian nggak diajak peluk untuk angkat tangan, nggak. Kita kan tahu dari awal si Dominic ini nggak suka sama Edge gabung ke Rey Mysterio. Dia masih kesel dong, kok dia selebrasi berdua aja, cemburu dong saya sebagai anak. Si Dominic Mysterio bilang gitu mungkin. Ngelihat mereka pada senyum-senyum, ayo Dominic mulai mendekat. Akhirnya Dominic ngelihat Edge nggak suka. Kita tahu ini antara pribadinya Edge sama Dominic. Dominic low blow, puak gitu tendang bagian selangkangan. Edge langsung ini, Mysterio kaget. Lebih kaget saya ketika dia nendang Edge. Saya puas sekali ketika Rey Mysterio, kenapa begitu? Di clothesline, pak, jatuh Mysterio. Dua-duanya dianati Dominic menendang Edge yang ada masalah personal. Dominic nge-clothesline Rey Mysterio. Personal apa dianya? Karena dia kesal Rey Mysterio selebrasi dengan Edge, nggak selebrasi dengan dia. Satu yang jadi mungkin dan kemungkinan besar terjadi, Dominic Mysterio sudah tidak ingin ada dalam bayang-bayang orang tuanya. Itu yang sudah dihasut oleh Judgment Day. Kita akan nantikan di Monday Night Raw, apakah benar Dominic akan join Judgment Day, atau ini bisa jadi Dominic yang going solo, akan menjadi pegulat sendirian tanpa ayah dan juga tanpa orang mendampinginya begitu. Ini move besar, cukup beresiko, tetapi semua orang pengen itu. Mungkin memang ada yang pengen bukan Dominic yang akan jadi member Judgment Day ke depannya. Dari cerita ini menurut saya ini poin yang cukup memuaskan, karena saya ngomong di prediksi waktu itu kalau Clash at the Castle adalah titik puncak yang harus dilakukan oleh Dominic untuk join Judgment Day. Ini kesempatan terakhir yang saya pribadi secara tidak langsung berikan ya untuk WWE ya. Kalau mereka tidak lakukan di Clash at the Castle, saya tidak akan peduli lagi dengan cerita ini. Ternyata mereka melakukan itu di Clash at the Castle. Itu pastinya cukup memuaskan bagi saya pribadi ya guys. Kemudian adalah pertandingan yang sudah dinanti-nantikan sejak lama, sejak sebelum SummerSlam. Seth freaking Rollins melawan Matt Riddle. Yang paling jelas kelihatan sejak awal adalah
kostum entrance-nya Seth Rollins, bro. Ini kayak ini, siapa itu namanya, Elton John. Saya tahunya Elton John yang pernah pakai kayak gitu ya. Dan dengan dia berwarna oranye hitam itu menunjukkan kesan api ya, apalagi dengan celana oranye itu yang burn it down-nya tuh sangat ngental menurut saya. Dan sejak awal memang terlihat kalau Seth Rollins itu cukup mendominasi. Saya bilang storyline yang dibangun di sini yang membuat Riddle itu cukup bisa dikalahkan adalah karena emosinya Riddle sudah masuk ke emosi yang mendalam, emosi yang ingin balas dendam. Jadi dia tidak bisa berpikir jernih lagi, tidak punya strategi lagi. Yang dia jelas inginkan di sini adalah menghajar Rollins habis-habisan. Karena apa yang dikatakan Rollins sebelumnya pada saat dia interview yang sudah menyasar ke kehidupan personalnya. Ini menurut saya cerita yang dibangun ya, storyline yang dibangun untuk matchnya Matt Riddle dengan Seth Rollins ini. Dan emosinya Riddle ini dimanfaatkan oleh Seth Rollins untuk bisa memberikan perlawanan yang signifikan dan juga mengalahkan Matt Riddle. Ini juga pertempurannya lumayan fisik, tapi tidak lebih fisik daripada apa yang dilakukan Gunther sama Sheamus. Tetapi bagaimana mereka meramu cerita dalam storyline untuk bertanding ini, saya ngerasa sangat oke. Dan sekali lagi saya merasa ini bukan match terakhir antara mereka berdua, akan ada kelanjutan lagi saya berpikir ya, karena sepertinya belum memuaskan kemenangan Rollins di sini. Karena akan sangat gantung kalau Riddle tidak dapat kesempatan untuk menang di sini ya. Seperti yang saya prediksi, saya memang berpikir kalau Rollins yang menang karena agak kasihan ya. Nggak logis sih, tapi agak kasihan kalau Seth Rollins kalah lagi untuk feud-nya ini. Karena dia udah kalah terus loh ini sama Cody Rhodes. Udah 3 kali pay-per-view kalah. Inilah saatnya momen kemenangannya Rollins. Dan Rollins pun bisa menang nggak mudah. Harus 2 kali curb stomp baru Riddle kalah. Dan curb stomp yang kedua pun dia layangkan dari atas ring, barulah Riddle bisa KO, bisa kalah begitu. Dengan begitu setelah mendapatkan hentakan dari atas ring yang diberikan oleh Seth Rollins. Ini finishing atau klimaks yang cukup oke buat saya. Dan pertandingan yang saya nantikan bagi Rollins dan juga melawan Riddle ini cukup memuaskan. Penantian yang cukup worth it menurut saya. Tapi saya belum puas hanya di segmen ataupun hanya di event ini aja. Saya berharap ini akan berlanjut di event selanjutnya, mungkin di Extreme Rules ya, atau di beberapa episode Monday Night Raw. Sampailah kita ke penghujung acara. Bukan dong ya. Sekali lagi teman-teman yang sudah menantikan pembahasan saya tentang match main event di video sebelumnya lumayan kecewa ya. Iya, saya sangat-sangat kecewa bahkan. Saya menantikan sekali match ini, menantikan sekali momen kemenangan Drew McIntyre, tetapi kita tahu apa yang terjadi setelah itu. Anyway, sebelum itu kita harus make it clear dulu ya. Yang pertama, Tyson Fury memang sudah diinformasikan 1 atau 2 hari sebelum ini, 1 hari kayaknya, kalau dia akan datang, akan duduk di pinggir ring. Setelah diinformasikan oleh WWE seperti ini, pasti jelas Tyson Fury pasti akan ada dampak, akan berbuat sesuatu di event ini, pasti itu, karena WWE sangat mempromosikan dirinya di sini. Dan mungkin dia cuma dipromosikan begitu dalam sosial media, dalam iklannya WWE, tanpa dia berbuat apa-apa, terus hanya nonton aja gitu, hanya tampilin sebagai penonton gitu, nggak mungkin. Biasanya akan melakukan sesuatu, dan terbukti dia melakukan sesuatu di sini. Dan Roman Reigns kenapa sendirian? Mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang sudah tahu juga ya. Saya kasih tahu aja ya. Saya tahunya cuma dari komentator, saya nggak tahu dari sosial media. Yang jelas dari komentator bilang kalau Heyman masih belum bisa tampil, masih cedera. Usos kenapa nggak datang? Karena dia cedera juga pada saat dihajar Drew McIntyre di episode SmackDown sebelumnya. Dan Sami Zayn juga begitu, dihajar oleh Drew McIntyre sebelumnya dan tidak bisa datang mendampingi Roman Reigns. Tapi kenyataannya guys, kalau Usos gak bisa datang itu masalah visa mereka. Visa untuk izin masuk ke UK. Karena kita tahu Jimmy Uso ada masalah DUI itu beberapa kali. Jadi ada masa di mana dia tidak bisa kemana-mana ya, tidak bisa ke beberapa negara yang memang menolak orang dengan pelanggaran yang cukup banyak begitu. Jadi ini membuat Usos harus
stay di Amerika. Ini kejadian sama seperti Kanada waktu Raw atau SmackDown di Kanada, Usos nggak bisa datang, ceritanya dia terjebak di bisa masuk di imigrasi begitu istilahnya. Itu beda negara juga, nggak bisa keluar Amerika. Nah, ini gara-gara Jimmy Uso yang banyak pelanggarannya. Jadi begitu. Nah, ini dibikin cerita kalau Jimmy sama Jey Uso habis diajar Drew McIntyre, jadi nggak bisa berangkat karena sudah cedera. Ini akan jadi cerita menarik dan juga sangat mendukung kemenangannya Drew McIntyre. Karena kita tahu kalau Roman Reigns itu beberapa kali episode SmackDown dia khawatir ketika tidak ada Usos. Dia khawatir ketika tidak ada bala bantuan. Ini akan jadi cerita yang oke kalau Drew menang. Sekali lagi kalau Drew menang. Iya dong. Roman Reigns sudah sendirian loh. Ini sangat mendukung sekali loh vibe-nya. Kelihatan banget saya lihat entrance Roman Reigns sendirian aja saya langsung udah nih menang pasti nih. Menang Drew McIntyre udah. Terima kasih new champion. Tapi ternyata tidak sekali lagi. Dan untuk matchnya sendiri, it's a great match. Banyak intrik yang tersaji, banyak kejutan yang terjadi, guys. 2 kali Spears tidak bisa membuat Drew kalah. Ini cukup jadi momen yang semakin meyakinkan saya. Drew will be the new champion. But no, once again no. Momen Claymore beberapa kali itu, setiap Claymore saya deg-degan, guys. Setiap Claymore saya deg-degan. Setiap habis Spears dan pin saya juga deg-degan. Yang lucu, ini jadi kayak hiburan gitu ya. Yang lucu itulah ketika mereka sudah sama-sama capek terbaring begitu, tiba-tiba A-Town muncullah Austin Theory yang siap untuk cash in the copper, cash in the briefcase. Ini di luar ekspektasi, di luar prediksi juga, karena ini nggak ada hubungannya sama sekali dan juga nggak ada cerita yang bumbu sama sekali untuk menuju match ini. Untuk Austin Theory ikutan bergabung, ternyata dia datang, tapi untuk momen sebentar doang. Pas dia masuk cash in, di kursi penonton sudah siap Tyson Fury nonjok, jatuh deh, nggak jadi cash in. Belum resmi loh guys ya. Informasi sekali lagi, belum resmi cash in-nya, baru sebatas ngasih, belum teng. Jadi cash in itu akan sah kalau sudah teng ya. Ketika teori masuk itu saya berpikir teori cash in jadi triple threat ini. Dan bisa terancam nih posisi dua orang ini. Tapi Tyson Fury datang hadir di sini, alasannya apa? Kenapa dia mukul Theory? Karena ini dibaca sebagai caranya Tyson Fury untuk membuat pertandingan cukup adil dan momennya Drew McIntyre tidak dirusak oleh Austin Theory. Jadi dia dipukul begitu. Dan FYI Tyson Fury juga orang UK. Dan sampai kita di penghujung match di mana Claymore 3 2, 1, Claymore bang, pin 1, 2, ditarik oleh seseorang yang tidak tahu kita siapa. Bukan Usos, bukan Sami, bukan Bray Wyatt. Pas saya lihat bentuk orangnya ada. Ini sempat saya baca rumornya guys sebelumnya. Ada kemungkinan adiknya The Usos ini akan ikut campur dalam match ini. Tapi saya pikir, halah itu cuma prediksi, cuma rumor, gak mungkin terjadi. Terjadi dong. Solo Sikoa, pemain NXT 2.0 yang digadang-gadang akan menjadi bagian dari nama besar keluarga Anoa'i, keluarga Samoan yang akan mendominasi dan juga akan menjadi bagian utama future main eventer of WWE. Dan dia digadang-gadang akan masuk Bloodlines. Setelah ini sepertinya jelas Solo Sikoa akan masuk Bloodlines dan akan kick out Sami Zayn. Sami Zayn nggak akan lagi jadi honorarius ya, karena ada Solo Sikoa. By the way, Solo Sikoa menarik itu sudah, terus dia reveal dia siapa, dia buka hoodie-nya, terus dia Drew protes, mereka tarik-tarikan, akhirnya Drew kehilangan konsentrasi, dapat langsung kalau nggak salah di Spears Roman Reigns, pin 1, 2, 3. Deg-degan saya, ketegangan saya seketika hilang begitu saja.
it's okay ya guys, seorang penonton atau fans seperti saya, seperti teman-teman semua yang kecewa, yang kesal, ya selayaknya nonton bola lah. Kalau MU kalah kesal gitu ya, walaupun sering kalah ya, tapi tapi ya kesal gitu kalau misalnya ada tim kita ataupun jagoan kita kalah. Walaupun ini sudah settingan, tetapi kan tidak tahu kita siapa yang menang, gimana jalan cerita, gimana menang, gimana kalahnya. Itu yang bikin menjadi hal yang menegangkan, menjadi hal yang mengasyikkan dan menghibur ketika menonton gulat profesional. Dan sekarang setelah kemenangannya Roman Reigns, kita ngomongin soal nyanyi sudah selesai. Nyanyi itu sudah kita bahas tadi di awal. Apa kedepannya apa ini? Roman Reigns menang lagi, Bloodline tambah 1 orang lagi. Terus gimana cara ngalahin Roman Reigns lagi? Gimana ceritanya, harus gimana ngeramunya coba? Saya sebagai penonton nggak tahu apa-apa ya apa yang akan dilakukan WWE ke depannya. Dan dalam press conference setelah event Clash at the Castle, dicetuskan satu rencana yang Triple H mau lakukan, yaitu adalah future match di masa depan. Roman Reigns akan melawan Tyson Fury. Well, tentu bukan bagian dari untuk memenangkan Tyson Fury jadi WWE Undisputed Universal Champion dong, bukan dong. Tapi itu hanya ya itu. Sekali lagi saya kecewa. Sekali lagi saya berpikir ini sejak awal WWE tidak menganggap Clash at the Castle adalah event penting bagi mereka, event bersejarah bagi mereka, yang mana mereka harus buat sesuatu yang mengejutkan, sesuatu yang membekas dan bersejarah. Ini hanya akan jadi sebuah premium live event atau bahkan glorified live event yang dibesar-besarkan. Oke, di stadion, oke, banyak penontonnya, oke, kandangnya Drew McIntyre. They don't care. Mereka tidak peduli. Yang jelas, the champion is still Roman Reigns. Roman Reigns will clash Drew McIntyre di Clash at the Castle. Satu info penting guys, saya memang berencana melakukan hal ini. Kemungkinan next time setelah All Out, setelah Clash at the Castle ini, review Monday Night Raw, review SmackDown, review AEW Dynamite akan saya persingkat videonya menjadi di bawah 10 menit lah ya, atau 10 menit lebih dikit nggak apa-apa, karena untuk mempadatkan pembahasan atau review saya. Jadi tidak menceritakan ulang bagaimana jalan matchnya begitu ya, karena itu bisa teman-teman saksikan sendiri di banyak channel YouTube lain. Saya hanya akan mengomentari hasil matchnya, apa yang terjadi dengan cukup tidak banyak cerita-cerita bagaimana terjadinya segmen atau match tersebut. Begitu ya, dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih banyak mengupload video di channel Gilang Gulat ini dengan isi news ataupun berita-berita, rumor-rumor terup to date ya. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, like, dan komen apapun. Yang penting ada komennya begitu. Mau emoticon, mau titik-titik doang nggak masalah. Terima kasih yang sudah nonton. Sekali lagi saya kecewa hasil Clash at the Castle, tapi kualitas premium live eventnya keren banget. Thank you.